warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Selamat pagi, kabar anak-anak ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dimulai. Coba Ika silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya teman-teman, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian listrik, teks eksplanasi yaitu strukturnya, dan bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk hari ini, kita ini anak-anak benda ini. Terlihat, Bu, gambar kotak-kotak kan, Bu? Sudah terlihat, Bu. Oh, yang dipegang Bu Yayu. Ya, ini benda apa ya kira-kira? Apa ya? Terlihat apa tidak anak-anak? Rumah, Ibu. Rumah, Bu. Rumah. Nah, Rumah ya, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar ciri-ciri kosakata baku dan teks eksplanasi. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Prinsip kerja sel surya dan percobaan kentang sebagai sumber alternatif energi listrik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang didengar dengan tepat. Setelah menyimak audio atau voice note, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara sistematis. Setelah mempelajari materi bentuk-bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN, siswa mampu 1. Menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN secara mandiri. 2. Siswa mampu menyusun informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Kemudian, setelah mempelajari prinsip kerja sel surya dan percobaan kentang sebagai sumber alternatif energi listrik, siswa mampu 1. Menuliskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. 2. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan hasil percobaan umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. 3. Melalui kegiatan problem-based learning, diharapkan siswa mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan Itulah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, pastinya bertanya-tanya nanti pembelajarannya tadi kan sudah disebutkan, terus sudah dijelaskan tentang tujuannya. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kosakata baku. Ya. Nah, misalnya saja, ya yuk pernah mendengar Ika, ya. Ika berkata, Bu, bikinin saya nasi goreng. Tidak ini. Sudah, Bu. Nah, adalah nanti menulis dari ciri-ciri kosakata baku penggunaannya, ya di LKPD setelah yuk kirim. Selanjutnya, apa hubungannya kosakata baku dengan teks eksplanasi? Nah, Bu Yayu coba dicek WA-nya. Bu Yayu kirimkan sebuah voice note. Kirimkan sebuah voice note. Mengapa harus menulis? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi. Teks eksplanasi tersebut, tugas anak-anak adalah mencari kosakata tidak dalam teks. Dapat kita simpulkan bahwa saat ini Indonesia kekurangan energi, khususnya energi listrik. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak dalam agar energi listrik tidak kekurangan dalam pasokannya? Silahkan anak-anak bisa melihat di situ. Bisa, Bu.
Ada sinar matahari, Bu. Ya, energi matahari, betul. Ada yang lain lagi. Tumbuhan nih, Bu. Oh dari iya, biji. betul. Tapi tumbuhan apa, Ika? Dari biji itu, Bu, apa? Dari umbi, Bu. Ya, betul, dari umbi. Nah, untuk mengetahuinya ya, sebelum kita mengadakan percobaan, silahkan anak-anak amati dari cara kerja sel surya di bawah ini, ya. Nah, di sini tadi membuat seperti ini tadi adalah penerapan dari tenaga surya. Sel surya yang paling atas itu berfungsi untuk menangkap cahaya matahari untuk mengubah menjadi energi listrik. Ya. Kemudian nanti disambungkan di sini adalah controller. Ya. Controller itu fungsinya untuk mengatur tegangan. Selanjutnya nanti di sini ada baterai. Nah, di sini ada baterainya atau aki. Setelah itu kita hubungkan dengan inverter. Ya. Nah, inverter ini fungsinya untuk mengatur arus arah menjadi arus bolak-balik. Selanjutnya nanti dihubungkan ke sumber listrik. Di Yuvita tadi menjawab energi sel surya, betul. Terus Ika tadi menjawab adalah percobaan dengan umbi-umbian. Nah, umbi-umbian tadi contohnya apa? Ada yang tahu? Silahkan buka LKPD-nya, ya. Di situ ada macam-macam bahan yang dibutuhkan, ya. Di situ ada macam-macam yang dibutuhkan, diantaranya kabel, ya, kabel seperti ini. Nah, itu. Terus ada cupit buaya, lempeng seng ini fungsinya sebagai kutub negatif. Dan lempeng tembaga ini fungsinya sebagai kutub positif. Nah, nanti anak-anak dengan bimbingan orang tua silahkan menyusun dari percobaan tersebut. Ya, silahkan difoto, di video, terus nanti dibuat laporan hasil percobaan. Ya. Bu Yayu akan mengirim sebuah Microsoft 365. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah sekali. Ya, ini untuk tampilan dari Microsoft 365 ya. Nah, nanti silakan anak-anak kerjakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran dari hari ini ya dapat kita simpulkan. Coba mungkin ada yang tentang pembangkit listrik, Bu. Ya, betul, pembangkit listrik tenaga surya. Terus apa lagi? Teks eksplanasi, Bu. Ya, betul, teks eksplanasi. Ya, kaitan teks eksplanasi dengan biaya kata tarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks ilmiah dengan menggunakan kosakata. Pembelajaran ini bermanfaat dan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar yaitu tentang kerjasama ASEAN di bidang budaya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Coba Yuvita dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Yuvita. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar, jagalah kesehatan, anak-anak hebat, anak-anak Indonesia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.